Oke, kita bahas dari soal nomor pertama. Seorang pedagang menimbang daging seperti gambar berikut. Agar neraca seimbang, nilai anak timbangan yang harus ditambahkan adalah untuk menyeimbangkan neraca, maka massa daging harus sama dengan total massa anak timbangan. Di sini massa dagingnya adalah 2,15 kg. Nah, kita rubah ke gram dulu ya. Dikali berapa kilogram ke gram? Dikali 1000. Sehingga jadinya adalah 2150 gram. Ini adalah massa daging di sebelah kiri. Sedangkan massa anak timbangan kita jumlah dulu. Di sini sudah ada massa anak timbangan adalah 1 kilo, kemudian ditambah 250 gram, 250 gram lagi, dan terakhir adalah 500 gram. 1 kilo kita rubah dulu dalam gram juga. Jadi 1000 ditambah 250 tambah 250 yaitu 500, ditambah 500 lagi, maka total anak timbangannya adalah 2000 gram. Supaya seimbang, kita perlu menambahkan berapa? Nah, yang kiri tadi massa dagingnya adalah 2150, sedangkan total anak timbangan hanya 2000 gram. Berarti berapa yang harus ditambahkan? Kita tinggal mengurangi saja. 2150 kita kurangi dengan 2000. Sama dengan berapa? Sama dengan 150 gram. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke nomor 2. Perhatikan benda-benda pada gambar berikut. Di sini ada balok kayu, kemudian air dan awan. Balok kayu merupakan benda padat, kemudian air merupakan benda cair, dan awan merupakan gas. Nah, sifat ketiga benda pada gambar di atas yang benar adalah padatan atau benda padat itu memiliki bentuk tetap dan volume tetap. Ingat-ingat ya, padat itu bentuknya tetap, volumenya tetap. Sehingga kalau ada kata-kata berubah berarti salah. Nah, pilihan jawabannya bersisa A dan C. Gitu ya. Kita lanjut ke cair. Cair memiliki volume tetap dan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Betul ya? Sifat zat cair itu berubah-ubah, bentuknya tergantung dari wadahnya. Oke, sedangkan volumenya adalah tetap. Jadi volume tetap, kemudian bentuk berubah. Berarti yang mana? Yang A. Nah, bentuk berubah, volume tetap. Sedangkan gas terakhir sifatnya adalah bentuknya berubah dan volumenya berubah. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 3, perhatikan hasil pengukuran suhu air pada gambar berikut. Suhu yang ditunjukkan oleh termometer Fahrenheit adalah, pertama kita lengkapi dulu ya titik beku dan titik didih dari masing-masing termometer. Termometer Reaumur itu memiliki titik beku sama dengan 0 derajat, kemudian titik didihnya adalah 80 derajat. Sedangkan Fahrenheit itu titik bekunya adalah 32 dan titik didihnya adalah 212. Nah, suhu yang ditunjukkan oleh termometer Fahrenheit itu berapa ketika termometer Reaumur menunjukkan 40? Ini nggak tahu nih, ditanyakan. Nah, cara mudahnya adalah kita tinggal membandingkan saja ya. Kita pakai perbandingan. Caranya bagaimana? Kita kurangi dulu nih. Suhu yang ditunjukkan oleh Reaumur dikurangi titik beku. Jadi 40 dikurangi 0 per titik didih dikurangi titik beku. 80 dikurangi 0. Dengan cara yang sama kita terapkan hal ini untuk termometer Fahrenheit. Misalkan suhu yang ditunjukkan termometer Fahrenheit itu kita simbolkan X gitu ya. Jadi X dikurangi 32, X dikurangi 32 akan kita bandingkan dengan 212 dikurangi 32. Jadi titik didih dikurangi titik beku. Nah, baru kita sederhanakan. 40 kurangi 0 itu 40, 80 kurangi 0 itu 80. Kemudian X min 32 ini tetap, 212 kurangi 32 yaitu 180. Kemudian kita kali silang ya, 80 dikali X min 32 sama dengan 40 kali 80. Nah, kali 180 ya. Kemudian kita coret-coret nih, 80 kita bagi 40 sama dengan 2, kemudian 180 kita bagi 2 yaitu 90. Sehingga sisanya kita pindah ke sini ya. X min 32 sama dengan 90. Maka X sama dengan 90 ditambah 32 karena min pindah ruas jadi positif. X sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Jadi jawaban yang mana? Yang C. Lanjut ke nomor 4, tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk subscribe channel ini, kemudian like, komen, maupun share video ini jika kalian menganggap video ini bermanfaat. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 4, perhatikan gambar grafik berikut ya.
Di sini ada es yang masanya 500 gram dipanaskan dari minus 5 derajat Celcius menjadi air bersuhu 60 derajat Celcius. Jika kalor lebur es 336.000 Joule per kilo, kalor jenis es 2100 Joule per kilo derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilo derajat Celcius, maka banyaknya kalor yang diperlukan pada saat proses M ke N. Di sini ada M ke N. Untuk menghitung kalornya dari M ke N, itu kita bisa menggunakan rumus M dikali C dikali delta T ya. M itu massa, C adalah kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu. Masanya tadi berapa? 500 gram. 500 gram ini kita rubah ke kilo jadi 500 per 1000 kilo ya. Nah, kalor jenisnya karena dari posisi M ke N wujudnya adalah air, maka kita menggunakan kalor jenis air. Berapa? 4200. Nah, perubahan suhunya dari 0 ke 60, berarti 60 dikurangi 0 ya. Perubahan suhu itu adalah suhu akhir dikurangi suhu mula-mula. 500 kita sederhanakan 1000 bagi 500 yaitu 2. Jadi 4200, 60 kurangi 0 yaitu 60, kita bagi 2. 6 dibagi 2 itu 3, sehingga sisanya adalah 4200 kita 30 yaitu 126.000 Joule. Jawabannya adalah yang B. Nomor 5 kita ketemu soal gaya ya. Beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar. Jika benda bergerak ke kanan dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat, maka massa benda tersebut adalah, kita bisa menggunakan rumus hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton di mana sigma F atau resultan gaya itu sama dengan massa dikali dengan percepatan. Resultan gaya berarti kita tinggal menjumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Yang searah kita jumlah, yang berlawanan arah kita kurangi. Yang searah di sini ada 2 ya, 45 dan 30. Ini kita jumlah dulu nih. 45 ditambah 30 kita kurangi 60 karena 60 ini berlawanan arah ya. 45 sama 30 ini sama-sama ke kanan maka dijumlah, sedangkan 60 ke kiri berlawanan arah dengan kedua gaya yang lain. Sehingga kita kurangi, min 60 sama dengan massanya ditanyakan, percepatannya 1,5. 45 ditambah 30, 75. 75 dikurangi 60, 15 sama dengan 1,5 M. Maka massanya adalah 15 dibagi 1,5. Berapa? Sama dengan 10 kilo. Jadi jawabannya adalah yang B. Gampang banget ya. Lanjut ke nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada mobil A sama mobil B yang identik ya. Kalau identik berarti massa mobil A itu sama. Massa mobil A sama dengan massa mobil B. Misalnya kita simbolkan M gitu saja ya. Kedua mobil tersebut bergerak lurus sehingga energi kinetik mobil A 4 kali energi kinetik mobil B. Maka perbandingan kecepatan mobil A dengan mobil B adalah, berarti kita bandingkan saja ini ya. Energi kinetik A banding energi kinetik mobil B. Rumusnya energi kinetik adalah setengah massa kali kecepatan kuadrat. Karena ini EKA berarti di sini massa A dan kecepatan A. Kemudian banding setengah kali massa B dikali VB kuadrat. Karena massa mereka berdua sama, maka kita bisa coret. Ya karena sama, setengah dengan setengah juga bisa kita coret. EKA tadi berapa? EKA adalah 4 kali EKB. Kita masukkan saja EKA sama dengan 4 EKB per EKB sama dengan VA kuadrat per VB kuadrat. Karena yang ditanyakan adalah perbandingan kecepatan mobil A dan B, maka kita hilangkan dulu kuadratnya dengan cara apa? Dengan cara masing-masing ruas kita akar. 4, nah ini EKB kita coret dulu ya karena sama, 4 banding 1 jadinya akar 4 itu 2, akar 1 itu 1. VA kuadrat itu di akar adalah VA, VB kuadrat di akar jadi VB. Maka perbandingan VA banding VB sudah ketemu, yaitu berapa? 2 banding 1. Jadi jawabannya adalah yang C.